Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustiani, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 1872170006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan judul Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Instrumen. Di sini saya akan memaparkan pengertian dari validitas dan reliabilitas. Nah, untuk validitas sendiri itu ada beberapa para ahli yang mengatakan di sini dari Newman tahun 2007, pengertian validitas adalah menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan mengacu pada kesesuaian antara konstruk atau cara seorang peneliti mengkonseptualisasikan ide dalam definisi konseptual dan suatu ukuran. Nah, untuk hal ini mengacu pada seberapa baik ide tentang realitas sesuai dengan realitas aktual. Dan menurut Nur Salam tahun 2003, pengertian validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Nah, untuk validitas secara umumnya itu ada 3. Yang pertama, validitas isi, dan kedua ada validitas konstruk, dan yang ketiga ada validitas kriteria. Nah, untuk validitas isi yang menurut Azwar tahun 2012 itu yang mengartikan bahwa sejauh mana suatu peringkat tes mencerminkan seluruh kemampuan yang hendak diukur, yang berupa analisis rasional terhadap domain yang hendak diukur. Dan untuk validitas konstruk menurut Azwar tahun 2005, yaitu sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Dan untuk validitas kriteria itu adalah validitas prediktif yang merupakan kesahihan suatu peringkat tes dalam membuat prediksi, dapat meramalkan keberhasilan peserta didik pada masa yang akan datang. Nah, pengertian reliabilitas menurut para ahli di sini ada beberapa yang mengatakan bahwa menurut Sukarji reliabilitas itu adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien yang tinggi berarti reliabilitas pun menjadi tinggi. Dan untuk menurut Nur Salam tahun 2003 mengatakan bahwa reliabilitas itu kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Dan menurut Sugiono tahun 2005 mengatakan bahwa reliabilitas itu serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukannya itu dengan alat ukur secara berulang. Di sini ada jenis-jenis reliabilitas di mana menurut Walizer tahun 1987 itu menyebutkan ada 3 cara untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama ada reliabilitas stabilitas. Ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional dan prosedur pengumpulan data setiap saat dan mengukurnya pada saat yang berbeda. Dan untuk cara yang kedua itu reliabilitas terwakili, yang mana mengacu pada keterangan dalam masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Dan cara yang ketiga yaitu reliabilitas seimbang,
yang mana menyangkut usaha yang memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu pun yang sama. Dan reliabilitas ini menggunakan ukuran ekivalen pada waktu yang sama dengan menempuh teknik belah tengah. Untuk waktu yang tepat dalam analisis butir soal dilakukan. Yang pertama, menurut Nitko AJ dalam buku Education Assessment of Students, analisis butir soal itu merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru terhadap hasil pelaksanaan suatu tes untuk mengetahui apakah soal-soal yang diberikan memiliki kualitas yang lebih baik. Dan untuk tes hasil belajar pada umumnya dipertimbangkan 3 karakteristik butir soal, yaitu yang pertama tingkat kesukarannya, daya beda, dan distribusi jawaban atau berfungsi tidaknya pilihan jawaban itu. Dan ketiga, karakteristik butir soal ini secara bersama-sama akan menentukan mutu butir soal. Di sini ada cara untuk melakukan analisis secara sederhana. Yang pertama, ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, di mana analisis kualitatif itu dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal yang seperti tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Nah, untuk aspek diperhatikan dalam penilaian secara kualitatif itu mencakup aspek materi, konstruksi, bahan atau budaya, dan kunci jawaban. Dan ada beberapa teknik yang dilakukan untuk mengetahui butir soal secara kualitatif, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Di mana teknik moderator itu merupakan teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Sedangkan teknik panel adalah teknik penelaahan butir soal yang berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Dan untuk analisis butir soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan dari pengujian butir soal secara empirik itu adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Di sini ada 2 pendekatan dalam analisis secara kuantitatif. Yang pertama ada pendekatan secara klasik dan pendekatan secara modern. Untuk pendekatan secara klasik itu adalah proses penelaahan butir soal yang melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Dan untuk pendekatan secara modern adalah suatu teori yang menggunakan fungsi matematika untuk menghubungkan antara peluang menjawab benar suatu butir dengan kemampuan siswa. Dan untuk cara menganalisis tes uraian. Tes uraian itu adalah tes seperangkat soal yang berupa tugas pertanyaan yang menentukan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Jenis tes uraian ini ada beberapa. Yang pertama ada tes uraian objektif, dan kedua ada tes uraian non-objektif, dan ketiga ada merencanakan tes uraian, dan yang keempat ada pembuatan kisi-kisi. Untuk tes uraian objektif itu sendiri adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti. Artinya model ini memiliki kunci jawaban yang pasti sehingga jawaban benar bisa diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor 0. Dan untuk tes uraian non-objektif itu adalah bentuk tes uraian yang butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan jawaban yang bebas menurut siswa untuk mengikat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau menguraikan dan memudahkan gagasan-gagasan pribadi.
Dan untuk merencanakan tes uraian itu ada beberapa rumusan. Yang pertama, rumusan tujuan tes, untuk apa tes itu dilakukan. Dan kedua, mengkaji atau menganalisis silabus, KD, indikator materi pokok dan uraian materi, buku sumber, dan rencana pembelajaran. Dan membuat kisi-kisi serta penulisan soal disertakan pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran. Lalu ada penelaahan kembali rumus soal. Untuk pembuatan kisi-kisinya itu seperti mewakili isi kurikulum yang diujikan. Lalu komponen-komponen rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan soal-soal yang direncanakan dimungkinkan dapat dibuat sesuai indikator yang direncanakan dalam kisi-kisi itu. Lalu bentuk kisi-kisinya itu dibuat juga. Lalu di sini ada cara memperbaiki butir soal, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki butir soal adalah sebagai berikut. Pertama itu perhatikan tingkat kesukaran butir soal. Dan yang kedua, perhatikan daya pembedaan butir soal. Dan yang ketiga, harus diperhatikan juga sistem atau pokok soalnya. Lalu di sini ada cara memperbaiki non-tes, di mana menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk teknik penilaian non-tes ini berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Dan di sini ada beberapa macam-macam instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama ada observasi, kedua ada wawancara, ketiga ada skala sikap, dan keempat ada studi kasus. Di mana untuk observasi itu merupakan suatu proses pengamalan dan pencatatan secara sistematis, logistis, objektif, dan rasional mengenai beberapa fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Dan untuk wawancaranya itu merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis tes yang melakukan percakapan dan tanggung jawab baik secara langsung tanpa alat perantara maupun secara tidak langsung. Wawancara itu pun dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu ada wawancara bebas, di mana responden mempunyai kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh patokan-patokan. Dan yang kedua ada wawancara terpimpin. Itu merupakan wawancara yang dilakukan oleh subjek evaluasi dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu, sehingga responden hanya memiliki jawaban yang disiapkan oleh penanya. Lalu di sini ada skala sikap, yang dimana skala sikap itu suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat suatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-objek tertentu. Dan untuk studi kasus yaitu merupakan pembelajaran individu atau mempelajari individu dalam proses tertentu secara terus-menerus untuk melihat perkembangan. Misalnya, peserta didik yang sangat cerdas, sangat lamban, sangat rajin, sangat nakal, dan kesulitan dalam belajar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memaparkan materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.